Penampilan memukau Arsenal melawan Newcastle United menunjukkan betapa seriusnya mereka sebagai penantang gelar juara bagi Liverpool dan Manchester City. Arsenal berada pada performa terbaik mereka di Emirates pada pekan ke-26 Liga Inggris musim 2023-2024. Dan Newcastle tidak bisa bersaing dengan mereka. Kali ini kita akan membedah poin-poin penting di balik performa mereka yang bisa menjadi ancaman bagi Liverpool dan juga Manchester City dalam persaingan perebutan gelar juara Premier League musim ini. Dan kita juga harus melihat peta persaingan ketiga kandidat juara tersebut dalam 12 pertandingan terakhir mereka musim ini. Simak penjelasannya sebagai berikut. Arsenal tampil kuat di akhir musim. Pertemuan terakhir sebelum laga pekan ke-26 membuat Newcastle United menjadi rival yang sengit bagi tim Mikel Arteta. Dan pertandingan kandang di Emirates akhir pekan lalu memberikan kesempatan sempurna untuk membalas dendam atas kontroversi yang terjadi saat kekalahan dengan skor 1-0 di St. James Park yang terjadi di bulan November 2023. Dengan motivasi untuk memberikan persaingan sengit kepada rival-rival gelar The Gunners, Arsenal berhasil membalaskan dendam pada skuad Eddie Howe. Kapten Martin Odegaard bahkan mengakui setelah kemenangan atas Newcastle tersebut memberi semangat besar bagi mereka. Arsenal memulai pertandingan dengan mengirimkan bola ke depan sejak kick-off dan terus menyerang dengan memadati lini pertahanan Newcastle dengan para pemain penyerang mereka. Arsenal pun memenangkan 2 tendangan sudut secara cepat dalam waktu kurang dari 1 menit pertandingan dimulai dan membuat Newcastle terdesak sejak awal. 2,5 menit pertandingan dimulai, Kai Havertz berlari mengejar umpan balik dan memaksa Fabian Schär membuat kesalahan. Newcastle mencoba memainkan permainan umpan mereka seperti biasa untuk maju ke depan. Tetapi berkali-kali mereka berlari ke tembok merah. Mereka tidak bisa keluar dari tekanan Arsenal yang masif. Dan skuad Arteta mencekik Newcastle dengan efisiensi permainan yang sempurna. Setiap umpan mundur atau menyamping Newcastle menjadi kesempatan bagi Arsenal yang dipimpin oleh Odegaard untuk mencuri bola, mendorong maju ke depan, dan membuat area bermain Newcastle semakin sempit. Setiap pemain The Gunners bertahan di garis depan dan siap keluar dari posisi mereka untuk menekan ke depan. Bek tengah William Saliba dan Gabriel Magalhaes maju ke tengah lapangan untuk memotong umpan yang terjadi sepanjang babak pertama. Itu adalah babak pertama yang sangat kuat dari tuan rumah, dan Newcastle tidak bisa mengatasi hal tersebut. Arsenal mendominasi 45 menit pertama dengan statistik yang mengagumkan. Arsenal pun unggul 2-0 dalam waktu 24 menit. Dan kenyataan bahwa Sven Botman yang mencetak gol bunuh diri juga merupakan hasil dari performa impresif Arsenal. Arsenal mengakhiri pertandingan dengan memenangkan penguasaan bola di sepertiga area serang mereka sebanyak 14 kali, yang merupakan angka tertinggi dalam satu pertandingan musim ini bagi The Gunners. 11 diantaranya terjadi di babak pertama. Tidak ada tim yang telah memenangkan bola di sepertiga terakhir lapangan lebih banyak dalam babak pertama pertandingan Premier League musim ini. Angka tersebut sejajar dengan 2 tim dalam pertandingan bulan lalu, Tottenham versus Brighton dan West Ham versus Nottingham Forest. Di paruh pertama, Arsenal mencatatkan 11 tembakan dengan ekspektasi gol sebesar 1,73. Newcastle hanya berhasil menyentuh bola sekali di kotak Arsenal dan gagal mencetak 1 tembakan pun. Ini adalah pertama kalinya Newcastle tidak mampu melepaskan tembakan di paruh pertama pertandingan Premier League dalam hampir 1 dekade, yang terakhir kali terjadi saat melawan Southampton pada tahun 2014. Newcastle kemudian mulai bangkit di babak kedua dan berhasil melewati pertahanan belakang Arsenal dalam beberapa kesempatan, dengan permainan langsung yang lebih banyak mengirimkan bola ke depan lapangan. Tetapi Arsenal mencetak 2 gol lagi untuk menjauhkan skor di babak kedua. 2 gol mereka berasal dari tendangan sudut, yang sekali lagi membuktikan bahwa Arsenal adalah rajanya set piece musim ini, memberikan total 19 gol musim ini yang berasal dari bola mati, lebih banyak dari setiap tim lain di Liga Inggris. Mereka juga memimpin dalam hal gol sundulan dengan 13 gol. Saat Newcastle akhirnya tersadar semua sudah terlambat, mereka akhirnya berhasil melepaskan 3 tembakan dan bahkan berhasil membobol gawang Arsenal. Joe Willock dengan sundulannya berhasil mengoyak gawang Arsenal. Tetapi ya hanya sampai situ saja. Terlalu terlambat. Arsenal sudah jauh di depan. Skuad Mikel Arteta telah berada dalam performa yang luar biasa belakangan ini. Dengan kemenangan atas Newcastle tersebut,
menambah torehan total gol mereka dalam 6 pertandingan terakhir menjadi 25 gol. Mereka berharap kekalahan di Liga Champions atas Porto bisa terlupakan dan akan mereka anggap sebagai kelengahan yang harus mereka bayar mahal dengan kekalahan. Namun penampilan mereka di Liga Champions yang akan digelar di Emirates berikutnya pasti akan jauh berbeda. Setiap kemenangan Arsenal sebelumnya dalam 6 kemenangan beruntun di Liga Inggris memang menakjubkan. Tetapi kemenangan melawan Newcastle mungkin adalah yang terbaik dari semuanya. Tapi kemenangan atas Liverpool jauh lebih penting, karena datang melawan rival untuk perebutan gelar juara Liga Inggris. Peta persaingan gelar juara Liga Inggris. Bagi 3 tim papan atas, mulai Liverpool, Arsenal, dan Manchester City, bulan Maret bisa jadi penentu nasib. Alasannya, bulan Maret akan menjadi momen krusial dalam penentuan gelar juara Liga Inggris musim 2023-2024. Liverpool masih memegang status pemuncak klasemen, sekaligus pemimpin terdepan dalam perburuan gelar juara Liga Inggris hingga video ini diterbitkan. Hingga matchday ke-26, Liverpool besutan Jurgen Klopp sukses mengumpulkan poin terbanyak, yaitu 60 poin. Dengan koleksi 60 poin tersebut, Liverpool unggul 2 angka dari Manchester City selaku runner-up. Liverpool juga unggul 3 angka dari Arsenal yang membayangi di urutan ketiga klasemen. Dengan menyisakan 12 laga sisa, pertarungan antara Liverpool, Manchester City, dan Arsenal diprediksi makin sengit. Apalagi di antara ketiga klub tersebut, ada yang masih belum saling bertemu pada sisa liga musim ini. Liverpool belum bertemu dengan Manchester City, sedangkan Manchester City juga belum jumpa Arsenal. Mari coba kita intip bagaimana ketiga tim papan atas ini akan menjalani hari-hari di 12 pertandingan terakhir mereka. Yang pertama, mari kita lihat Liverpool. Dalam 12 laga sisa musim ini di Liga Inggris, Liverpool terlihat masih akan bertemu tim sulit. Tercatat ada 3 klub Big Six yang akan melawan Liverpool pada sisa laga musim ini. Mulai Manchester City pada 10 Maret, Manchester United 6 April, dan Tottenham Hotspur 4 Mei. Liverpool juga masih akan bertemu tim penuh kejutan, seperti Brighton, West Ham, Aston Villa, dan Wolves di akhir musim ini. Keaktifan Liverpool yang masih bertahan di 2 kompetisi lain, yaitu Piala FA dan Liga Eropa, tentu akan menguras energi mereka, pikiran, dan mental skuad Liverpool untuk bisa melewati berbagai tantangan akhir musim ini. Selanjutnya Manchester City. Status juara bertahan dalam 3 musim beruntun membuat Manchester City tetap jadi unggulan utama musim ini. Dengan koleksi 58 poin, Manchester City hanya tertinggal 2 poin saja dari Liverpool selaku pemuncak klasemen. Kondisi tersebut membuat peluang Manchester City untuk mempertahankan gelar masih terbuka lebar. Lawan kuat terdekat saat Manchester City akan menjamu rival sekotanya Manchester United. Selanjutnya Manchester City akan bertemu Liverpool dengan status tim tamu. Pada bulan yang sama, Manchester City akan menghadapi lawan yang tak kalah sulit, dengan berhadapan melawan Brighton dan juga Arsenal. Jadwal tak mudah juga akan dihadapi Manchester City pada awal April dengan meladeni Aston Villa yang tampil hebat musim ini. Melihat 5 dari 12 jadwal sisa laga yang dihadapi Manchester City ke depannya, mentalitas The Citizens benar-benar akan diuji. Sementara itu Arsenal. Pengalaman buruk Arsenal yang terpleset pada momen krusial musim lalu tentu menjadi haram hukumnya untuk diulangi. Pada 12 laga sisa musim ini, beberapa lawan berat yang dihadapi Arsenal mulai Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur, dan Manchester United. Aston Villa dan Brighton juga akan menjadi calon lawan yang tak mudah yang harus dilewati Arsenal sisa musim ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.